Hello everyone, saya mau baca kutipan Roh Nubuat yang dipublish di majalah Review and Herald. Lalu saya mau bandingkan dengan tulisan-tulisan Alkitab untuk cari tahu apa persisnya yang dimaksudkan di majalah Review and Herald mengenai hari-hari Sabat tahunan. Di majalah Review and Herald, Sister White mengutip buku Keluaran 31 ayat 12 dan 13 yang berbicara tentang hari Sabatnya Tuhan yang perlu dipelihara umat Tuhan. Lalu dia katakan, ada orang-orang yang ingin untuk meniadakan hukum Tuhan yang mengatakan bahwa hari-hari Sabat ini, yaitu hari-hari Sabat di buku Keluaran 31 ayat 13, adalah hari-hari Sabat tahunan. Artinya, untuk meniadakan hari-hari Sabat di Keluaran 31 ayat 13 sama dengan meniadakan hukum Tuhan. Kita tahu, hukum keempat dari 10 hukum Tuhan adalah hari Sabat mingguan, yang adalah hari ketujuh dari siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari. Hari-hari Sabat di Keluaran 31 ayat 13 tidak ada bedanya dengan hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8, yaitu hari Sabat mingguan yang bahasa Ibraninya adalah Syabat. Dengan kata lain, untuk mengatakan bahwa hari-hari Sabat di Keluaran 31 ayat 13 adalah hari-hari Sabat tahunan, sama dengan mengatakan hari Sabat hukum keempat dari 10 hukum adalah Sabat tahunan. Hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 dihubungkan dengan hari Sabat mingguan pertama penciptaan, waktu Tuhan bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7 yaitu hari Sabat. Pertanyaannya, apakah hari Sabat pertama adalah hari Sabat tahunan? Seakan-akan menganjurkan bahwa Tuhan bekerja selama 1 tahun dalam pekerjaan penciptaannya? Tentu saja jawabannya tidak, karena Tuhan bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, yaitu hari Sabat mingguan yang kita baca di Keluaran 20 ayat 8 dan Keluaran 31 ayat 13. Jadi sangat jelas bahwa hari Sabat di Keluaran 31 ayat 13 adalah hari Sabat mingguan, bukan tahunan, sebagaimana yang diklaim orang-orang ini. Sekarang saya mau tunjukkan hari Sabat mingguan di buku Perjanjian Baru yang juga diklaim banyak orang sebagai hari Sabat tahunan, sebagaimana hari-hari Sabat di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan sebagai hari Sabat tahunan. Ayatnya adalah Kolose 2 ayat 16. Hari-hari Sabat di ayat ini juga diklaim banyak orang sebagai hari-hari Sabat tahunan. Dan oleh sebab itu, orang-orang ini tanpa sadar telah meniadakan atau memakukan ke kayu salib hari Sabat mingguan yang adalah hukum keempat dari 10 hukum moral Tuhan. Hari Sabat di ayat ini bahasa Grekanya adalah Sabaton, yang mana bahasa Ibraninya adalah Syabat. Rasul Paulus menerjemahkan kata Ibrani Syabat ke bahasa Greka yaitu Sabaton. Kata Sabaton di ayat ini berasal dari kata Syabat, yang kode Ibraninya H7676, yaitu a day of weekly repose, hari istirahat mingguan, yang juga adalah hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 dan Keluaran 31 ayat 13, yaitu hari Sabat mingguan. Dengan kata lain, waktu orang-orang ini merubah hari Sabat mingguan di ayat ini menjadi hari Sabat tahunan, tanpa sadar mereka telah meniadakan atau memakukan hari Sabat hari ke-7 ke kayu salib bersama-sama dengan hukum upacara korban dan persembahan, yaitu bahasa Inggrisnya the ceremony law. Saya mau baca dari kutipan Review and Herald, dikatakan, banyak orang Kristen tidak bisa melihat bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremony law, atau hukum upacara korban dan persembahan. Dengan kata lain, mereka memakukan sesuatu yang seharusnya tidak dipakukan ke kayu salib, waktu the ceremony law dipakukan ke kayu salib. Pertanyaannya, apa selain the ceremony law yang mereka juga pakukan? Jawabannya, mereka klaim bahwa hukum moral Tuhan juga dipakukan ke kayu salib. Untuk mengatakan bahwa hari Sabat mingguan di Kolose 2 ayat 16 dan Keluaran 31 ayat 13 adalah Sabat tahunan, sama dengan mengatakan bahwa 10 hukum moral Tuhan, yang mana hari Sabat mingguan adalah bagian dari hukum itu, juga dipakukan ke kayu salib.
Kesimpulannya, kalau saya katakan bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat tahunan, yang sebenarnya saya katakan ialah bahwa 10 hukum moral Tuhan dipakukan juga ke kayu salib waktu the ceremonial law dipakukan ke kayu salib. Apakah anak Bapa mati di kayu salib untuk meniadakan hukum Bapanya di surga, yang adalah pengungkapan secara tertulis dari karakter Bapanya? Dan karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan, apakah kematian anak Bapa di kayu salib ialah untuk melestarikan kejahatan yang dulunya dikatakan adalah dosa, namun sekarang bukan dosa lagi, karena yang mengatakan dosa itulah dosa, yaitu hukum, telah dipakukan ke kayu salib? Tentu saja jawabannya tidak. Anak Bapa dipakukan ke kayu salib untuk memakukan dosa-dosa dan kematian manusia berdosa, agar manusia berdosa diberikan kesempatan lagi untuk memilih untuk menurut hukum Tuhan atau tidak. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka melanggar hukum Tuhan. Dan tentu saja yang akan masuk kerajaan surga dan Taman Eden nanti ialah mereka yang tidak melanggar hukum Tuhan, yang tidak pernah dipakukan ke kayu salib. May the truth set us free. To God be the glory.